Ya memang makanya tadi saya sedih ya, apa namanya, kami tuh ya, saya itu menilai Nikita Mirzani ini dipaksa atau didukung dengan skenario hukum yang cacat. Bang, tadi di awal persidangan sempat menyampaikan bahwa sebenarnya ingin sekali menghadirkan Nikita dalam persidangan ini, gitu bang. Seperti apa sih bang? Ya jadi persidangan tadi memang kami menyampaikan kepada hakim dan juga kami menyampaikan permohonan surat permohonan ya untuk menghadirkan Nikita. Namun di dalam surat tersebut ya prinsipnya begini, kami menyampaikan bahwa pasca persidangan minggu kemarin yang disampaikan oleh hakim bahwa ketidakhadiran Nikita Mirzani dalam permohonan PK ini tidak menjadi sebuah keharusan. Nah, kami memahami hal tersebut dengan rujukan SEMA 4 2016, tapi setelah putusan kemarin itu banyak respon-respon dari masyarakat yang bersifat negatif ya terhadap proses peradilan ini. Nah, kami yang juga sebagai penegak hukum di sini, sebagai penasihat hukum, ingin menjaga marwah dari pengadilan itu sendiri, menyampaikan kepada hakim, kepada yang mulia tadi, bahwa Pak Hakim ini setelah persidangan Nikita Mirzani yang minggu kemarin, banyak masyarakat memberikan penilaian yang negatif terkait dengan proses hukum ini. Masyarakat menilai eh, penetapan dari hakim yang tidak mengajukan atau tidak menghadirkan Nikita ke persidangan ini adalah bentuk dari proses hukum yang tidak transparan. Itu satu. Dalam berbagai, khususnya di media sosial ya, bahwa kalau Nikita Mirzani tidak dihadirkan, maka ada kemungkinan terjadi sebuah ketidakadilan dalam proses penegakan hukum yang dialami oleh Nikita Mirzani. Oleh karenanya kami menyampaikan kepada hakim yang mulia bahwa inilah yang saat ini terjadi adalah stigma-stigma buruk di masyarakat itu lagi menyoroti pengadilan, khususnya hakim. Nah, kami ingin menjaga pengadilan supaya pandangan-pandangan tersebut tidak menjadi sebaran-sebaran yang menjadi luas gitu kan, dengan meminta kepada hakim untuk tetap menghadirkan Nikita. Nah, hakim menyampaikan kepada kami bahwa nanti akan kami pertimbangkan lagi ya terkait dengan itu, dan hakim menyampaikan apresiasi kepada kami yang sudah ikut juga menjaga wibawa dan marwah dari pengadilan ini sendiri gitu. Nah, oleh karenanya hakim berpendapat tadi kami akan pertimbangkan di persidangan berikutnya Tanggal berapa? di minggu depan tanggal 8. Tadi juga sempat disampaikan kepada hakim tuh bang, ada kalimat emosional sekali dari pihak kuasa hukum tentang anak-anak Nikita Mirzani yang memang sebenarnya ini bukan ajang belas kasihan bang, tapi perjuangan Ya. itu gimana bang? Ya memang makanya tadi saya sedih ya, apa namanya, kami tuh ya, saya itu menilai Nikita Mirzani ini dipaksa atau didukung dengan skenario hukum yang cacat. Ya, tadi saya bilang di awal pembukaan tadi saya bilang alasan kami masih berdiri tegak di sini mencari keadilan itu karena ketiga anak. Gitu. Nah, anak ini harus kehilangan sosok ibu sekaligus ayah sekaligus sebagai tulang punggung. Yang mana kita ketahui Nikita Mirzani adalah seorang single mom yang tidak mempunyai yang saat ini berjuang ya sendiri mencari keadilan untuk ketiga anaknya. Nah, itulah tadi mengapa saya sedikit terharu ya, karena memang itu yang kami lihat, menilai dari putusan-putusan hakim. Tadi sudah kami sampaikan semua karena dibatasi dengan waktu ya oleh majelis juga tadi. Jadi kami menyampaikan poin-poin pentingnya saja gitu. Di mana letak kehilafan hakim dalam putusan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Nah, itulah yang tadi kami sampaikan, yang sudah kami paparkan, dan hakim sendiri mengatakan bahwa kami sudah sangat jelas mengetahui materi substansi dari permohonan PK ini gitu.
punya keinginan kuat Bang untuk hadir langsung di sidang PK Iya, ini? sangat kuat pengen hadir gitu, dan karena beliau juga pengen menyampaikan atau nanti berdiskusi langsung saat tanya jawab dengan para ahli yang akan diajukan di persidangan ini gitu. Bang, novumnya terkait apa sih bang? Apa? Novumnya? Nggak ada nomor. Nggak ada novumnya. Kita mengajukan alasan PK ini dua. Yang pertama adalah kehilafan dan kekeliruan, yang kedua adalah putusan ada pertentangan putusan antara Mail dan Nikita. Bang, kalau kondisinya sendiri seperti apa sih Bang? Kan kita kan ini sudah berlarut panjang ya, maksudnya dari sidangan awal terus kemarin banding kasasi baru sampai hari ini PK kondisinya kan Capek sih, ya. mau berjuang mencari keadilan, kebenaran itu capek, ya tidak gampang. Secara mentalnya Tapi apakah ini? yang harus teman-teman media ketahui, yang harus dipahami adalah bahwa Nikita itu tidak pernah capek untuk berjuang mencari keadilan. Dengan kondisinya dia yang kita tahu dulu karena sakit, terus waktu itu pernah dirawat juga, lalu sembuh lagi, lalu bangkit lagi untuk mencari kebenaran ini. Nah, itu adalah bagian dari proses yang tadi saya bilang capek mencari keadilan itu. Tapi harus gitu. Kalau tidak dibiarkan begitu saja, maka ketidakadilan ini akan merajalela jadinya. Tapi seberapa optimis bang Nikita dengan proses PK ini? Kalau Nikita dan kami tim itu optimisnya insya Allah masih konsisten 100% konsisten bahwa permohonan PK ini akan diterima. Nanti insya Allah mudah-mudahan dengan PK ini kami berharap ya majelis hakim atau hakim pada Mahkamah Agung yang nanti akan memeriksa PK ini ya dapat melihat secara objektif, komprehensif dan utuh mengenai fakta di dalam persidangan sebelumnya. Karena kan sifatnya adalah PK, jadi boleh menilai fakta, menilai hukum, itulah sifat dari PK itu juga. Fakti bisa dikoreksi, juris bisa dikoreksi gitu. Kalau anak-anak Nikita, Kalau sering saya nggak tahu, tapi ada lah ya. Karena saya juga sama Nikita ya nggak pernah nanya juga, anak lu jemput anak lu jemput nggak, anak lu besuk nggak pernah juga kan nanya kayak gitu-gitu. Cuman yang saya tahu ya anaknya pasti datang, keluarga datang. Bang, kemarin kan sempat buat aduan ke KY ya bang ya, yang sama Ibu Rike itu. Itu hasilnya apa sih bang? Ada outputnya gitu? Masih, jadi ada pemberitahuan melalui email, karena kan sifat kalau sekarang itu di KY ada by email ya. Nah, terakhir itu adalah masih proses penelaahan dokumen atau bukti. Nanti setelah dari itu penelaahan dokumen, kami akan diperiksa untuk memverifikasi dokumen tersebut, di mana diperoleh, misalnya bagaimana dengan keterangan apa, isi dokumen ini menjelaskan apa. Nah, itu nanti akan berproses. Tapi alhamdulillah sudah direspon oleh KY juga. Gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.